pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara seminar program profesi guru dengan penyaji kita pada saat ini, Fauzia Aryani. Dan juga perkenalkan pembahas yang pertama yaitu Fitri Anissa, dan pembahas yang kedua yaitu Uswatun Hasanah, dan saya Kristiana Pasaribu sebagai moderator. Pada kesempatan hari ini, penyaji akan memaparkan tentang pemahamannya tentang paradigma baru dari makna profesi guru, kemudian refleksi pembelajaran yang selama ini dia lakukan di dalam program profesi ini, dan juga desain inovasi yang sudah ia kembangkan. Tanpa mengulur waktu lagi, saya persilahkan kepada penyaji untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan tentang paradigma baru makna guru yang saya dapatkan dari perkuliahan PPG Prajabatan 2022. Sebelum itu, perkenalkan saya Fauzia Aryani. Saya dari rombongan belajar bahasa 01, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 gelombang 1 Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang pemahaman bermakna saya tentang computational thinking, salah satu mata kuliah di PPG Prajab. Lalu saya akan menjelaskan juga tentang desain inovasi yang saya buat dari CT, computational thinking, yang saya pelajari. Lalu saya juga akan memaparkan makna guru dari perspektif lama saya terhadap makna guru, dan saya akan juga menjelaskan perspektif baru makna guru yang saya dapatkan. Pertama, adanya pengalaman bermakna saya di mata kuliah computational thinking. Di awal-awal, saya kira computational thinking ini adalah pelajaran tentang seperti mengcoding, seperti menjalankan sebuah program seperti itu. Akan tetapi ternyata CT ini adalah salah satu proses penyelesaian masalah, yaitu proses kognitif atau pemikiran yang melibatkan penerapan logis untuk menyelesaikan masalah agar lebih mudah dipahami dan diatasi. Di sini CT digunakan untuk pertama menyelesaikan masalah agar lebih mudah dipahami. Kenapa? Karena nanti di CT itu akan kita pelajari bagaimana cara mengurai masalah, bagaimana kita mengenali polanya, dan bagaimana kita mencari solusi yang paling tepat dari masalah tersebut. Selain itu, CT juga digunakan bisa dengan menggunakan komputer atau tidak, atau bahkan kita bisa menggabungkan keduanya dengan manusia atau dengan komputer. Seperti itu. Di sini saya juga mendapati bahwa ada 4 pengalaman pedagogik yang dari CT itu sendiri, dari framework CT itu sendiri, yaitu pertama unplug versus plug. Unplug ini yaitu penyelesaian masalah tanpa menggunakan komputer, dan jika plug ini menggunakan komputer. Apa artinya tidak menggunakan komputer? Seperti CT ini, seperti penyelesaian masalah CT ini. Bagaimana kalau misalnya plug? Itu seperti kita mengcoding, menyelesaikan program, yaitu kita menggunakan komputer. Yang kedua ada tinkering, yaitu bagaimana kita mengotak-ngatik sebuah objek tersebut. Misalnya plug itu komputer, berarti bagaimana kita mengotak-ngatik program itu, bagaimana kita mengenali program itu, dan misalnya unplug tidak menggunakan komputer, bagaimana kita mengotak-ngatik masalah itu sendiri. Bagaimana kita mengidentifikasi masalah tersebut, apa saja masalah itu penyebabnya, solusinya, dan lainnya. Lalu ketiga, kita ada making, yaitu membuat. Di sini kita akan membuat suatu karya atau inovasi yang sudah kita pelajari dari menggunakan komputer atau tidak, lalu kita mengotak-ngatik objek tersebut atau masalah tersebut, lalu kita akan membuat suatu karya dari masalah tersebut, dari program tersebut. Kemudian ada remixing. Jadi ketika kita sudah membuat, ada produknya, ada karyanya, ada solusinya, kita bisa menggunakan solusi tersebut, karya tersebut untuk tujuan lain. Misalnya misalnya CT ini sebenarnya digunakan untuk
informatika, tetapi kita menggunakannya untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah, misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Di sini saya mendapati sumber dari Kotsopoulos et al. 2017. Kemudian, yang seperti kita tahu, ada 4 fondasi penting dari City itu sendiri, yaitu pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah proses penguraian masalah yang kompleks yang kita temui di kenyataan, di lapangan, menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Masalah ini lalu nanti akan kita bisa mengenali polanya dengan mengidentifikasi penyebabnya, akar masalahnya apa dari masalah kompleks tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada abstraksi, yaitu bagaimana kita mengeliminasi masalah-masalah yang kecil, penyebab-penyebab kecil, dengan memfokuskan masalah yang memiliki dampak paling banyak dengan masalah yang besar tadi, masalah utama, masalah kompleksnya. Jadi kita bisa mengeliminasi atau mengabaikan masalah sebenarnya bukan mengeliminasi ya, itu mengeliminasi, tetapi maksudnya bukan dibuang, tetapi dieliminasi, diabaikan dulu sebentar, karena mungkin solusinya sudah ada, jadi kita bisa menggunakan solusi yang lama, dan kita fokus ke akar masalahnya yang dari masalah utama tadi. Lalu keempat itu, setelah kita mendapati satu masalah yang berdampak lebih besar dari masalah yang kompleks itu, kita bisa memberikan solusi dengan pertama bisa dari solusi yang sudah ditemukan sebelumnya, atau kita mencari solusi baru untuk solusi itu menjadi lebih optimal dan efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu dari 4 fondasi City ini, saya menemukan saya juga belajar tentang mengenai Scratch, yaitu aplikasi pemrograman instan yang bisa dilakukan, mungkin karena saya lulusan pendidikan, mungkin pengetahuan tentang informatika segala macam itu agak sedikit kurang. Jadi Scratch ini membantu saya dalam memahami pemrograman instan itu seperti apa. Di sini saya mendesain inovasi dari mata kuliah City ini, yaitu Auto Translate Tools, atau saya singkat menjadi AT2. Di sini saya memanfaatkan pertama ada text to speech-nya, saya manfaatkan dari Scratch itu sendiri, dan saya memanfaatkan Translate. Jadi saya mendesain Auto Translate Tools ini pertama karena saya menemukan bahwa peserta didik yang saya ajar itu memiliki pembendaharaan kosakata yang cukup rendah. Lalu saya juga mendapati bahwa peserta didik itu tertarik dengan teknologi dan sebagainya. Lalu saya juga mendapati bahwa peserta didik saya itu memiliki latar belakang ekonomi yang kurang yang cukup rendah. Jadi saya sebagai guru ingin memfasilitasi dia dengan translate tools ini, translate instan ini, dengan memanfaatkan Scratch. Yaitu saya memanfaatkan text to speech, dan saya juga memanfaatkan translate yang ada di dalam Scratch ini tersendiri. Untuk avatarnya saya menggunakan laki-laki. Sebenarnya bisa di desain sendiri, di setting sendiri, mau avatarnya perempuan atau laki-laki. Dan suaranya juga bisa kita setting sendiri, mau laki-laki atau perempuan. Baiklah, saya akan menunjukkan cuplikan desain inovasi yang saya telah buat. Jadi ini saya save dulu pekerjaan saya di komputer, makanya loading. Kalau kayak gini bisa di-cut nggak?
Oke, di sini saya merubah karena text to speech dia bisa merubah kata-kata yang ingin kita dengarkan. Jadi ini avatarnya saya perbaiki dulu, baru saya tes. Nah, di sini ketika kita menekan bendera hijau nanti programnya akan berjalan. Nanti programnya akan berkata dulu enter the word. Nah, seperti contoh saya masukkan katak. Nanti dia akan ada bersuara. Ini sebenarnya ada suaranya, cuman karena kondisi di sini nggak ada speakernya, nggak kedengaran. Jadi dia akan mengulang terus programnya. Ini saya kelinci itu melompat. The rabbit jump. Thank you. Nanti dia akan otomatis memberikan thank you dan otomatis enter the word. Seperti itu. Jadi dengan harapan saya bisa memudahkan peserta didik itu untuk mencari tahu kosakata bahasa Inggris dengan tepat. Seperti itu. Dan juga memudahkan mereka dalam mempelajari bahasa Inggris. Oke. Next itu makna guru saya, perspektif lama saya itu pertama, guru adalah sebuah profesi yang mencerdaskan generasi bangsa untuk memajukan negara. Itu seperti di Undang-Undang Dasar kita, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena yang saya tahu kita itu sekolah itu untuk kesuksesan diri kita dan untuk kesuksesan juga negara kita. Kedua itu guru berperan sebagai mengajar dan mendidik sehingga peserta didik bisa meraih tujuan belajar. Di sini saya mendapatkan perspektif ini dari Ki Hajar Dewantara, yaitu guru itu sebenarnya bukan hanya memberikan ilmunya, tetapi juga mendidik. Kita mendidik mereka sebagai pribadi yang lebih baik, pribadi yang positif, dan untuk meraih tujuan belajar mereka, yaitu mereka cerdas dan untuk kebahagiaan mereka di masa yang akan datang. Lalu perspektif saya juga tentang guru itu membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan minat yang dimiliki peserta didik. Di sini mengapa demikian? Karena guru itu mengajar peserta didik yang dianggap anak sendiri di sekolah seperti itu. Jadi guru itu memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkan, membentuk potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Seperti itu. Lalu setelah saya mempelajari CT, setelah saya mempelajari banyak mata kuliah di PPG Prajab ini, saya menemukan bahwa pertama guru itu harus percaya dulu kepada kemampuan peserta didik. Karena apa? Seperti yang saya di perkuliahan itu sering diskusi bahwa guru itu sekarang itu nggak yakin sama peserta didiknya dulu. Jadi karena gurunya nggak yakin sama kemampuan peserta didik, jadi pembelajaran itu nggak akan maksimal, nggak akan bisa mengembangkan potensi peserta didik itu. Jadi yang pertama kita harus lakukan yaitu percaya sama peserta didik. Guru itu harus percaya sama apapun potensinya, apapun minatnya, apapun kecerdasan yang dimiliki peserta didik, kita harus percaya dulu bahwa peserta didik itu bisa sukses untuk di masa depan. Yaitu lalu yang kedua, guru itu adalah pelajar sepanjang hayat. Seperti yang kita tahu, saya itu memiliki informasi yang rendah terhadap informatika dan pemrograman, tetapi setelah saya belajar tentang computational thinking, saya merasa pengetahuan saya bertambah dengan segala mata kuliah yang ada di PKI Perajapan itu. Pengetahuan saya bertambah dan saya bisa menggunakan pengetahuan itu sebagai inovasi dan solusi untuk masa kedepannya yang bisa saya gunakan untuk pembelajaran yang saya akan lakukan.
Lalu ketiga itu guru itu multitalenta. Apa yang dimaksud dengan multitalenta? Itu memiliki talent yang lebih dari satu. Pertama, guru itu harus mengikuti perkembangan zaman, karena yang kita tahu sekarang zaman teknologi era 5.0, jadi uh, uh, pengetahuan tentang teknologi itu harus baik, harus lebih baik lah daripada guru-guru yang lama seperti itu. Lalu guru juga harus memiliki kemampuan untuk karena kita harus percaya sama peserta didik, kita harus memiliki kemampuan membedakan dan memfasilitasi peserta didik yang dengan karakteristik yang berbeda-beda, bagaimana kita cara memberikan solusinya, bagaimana kita merancang pembelajaran yang bervariasi seperti itu. Lalu guru itu juga harus sadar akan kondisi sosial dan kondisi sosial di lingkungan seperti itu. Dari kondisi sosial itu maksudnya guru juga harus mempertimbangkan, mengetahui, mengenali sosial emosional peserta didik itu sendiri dan bagaimana cara mengembangkannya untuk berinteraksi di lingkungannya dan berperan di dalam masyarakat seperti itu. Oke. Sekian dari saya, pemaparan saya tentang paradigma baru makna guru. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa dari pemateri atau penyaji. Kemudian kita sampai pada sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada pembahas pertama, Fitri Anissa, untuk memberikan pertanyaan, kritik maupun saran kepada penyaji kita. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, sebelumnya saya ingin mengapresiasi dulu terhadap penyampaian materi oleh penyaji. Betul seperti kata moderator bahwa penyampaiannya luar biasa, dan saya cukup tertarik bahwa penyaji juga memilih mata kuliah computational thinking, ya, karena bagi saya mata kuliah ini juga sangat baru dan pemahaman saya pun belum banyak mengenai mata kuliah ini. Kemudian terlebih lagi desain inovasi yang telah dilakukan oleh penyaji itu kan juga termasuk aplikasi Scratch, ya, dimana saya juga belum mengetahui banyak terkait dengan aplikasi itu gitu. Dan untungnya tadi ditampilkan juga bagaimana cara proses membuatnya, kemudian bagaimana proses kita mengujinya nanti kepada peserta didik gitu. Kalau bisa saya komentari, saya cukup kagum gitu kan, karena mungkin kalau kita bisa bandingkan dengan Google Translate, kan kita juga bisa ya mentranslatekan kata-kata dalam bahasa kita menuju bahasa Inggris itu kan pakai Google Translate. Cuman mungkin bantuan dari Scratch ini kan terdapat avatarnya, ya, jadi membuat pembelajaran itu menarik gitu, jadi lebih interaktif gitu. Cuman nanti saya masih punya hal yang ingin saya tanyakan terkait nanti penerapannya di kelas. Itu kan nanti bagaimana guru memfasilitasi aplikasi ini di kelas gitu, karena ini kan menyangkut ada akses internetnya, ada akses listrik dan segala macam gitu. Jadi ketika dilakukan diterapkan aplikasi ini di kelas untuk peserta didik, apakah device apa saja diperlukan ataupun hal-hal yang perlu diperlukan oleh guru. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pembahas yang pertama. Selanjutnya akan kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Saya berikan kepada pembahas dua apabila ada saran, kritik, ataupun pertanyaan kepada penyaji kita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Di sini saya sebagai pembahas dua ingin pertama mengapresiasi terlebih dahulu apa yang telah disajikan oleh pemateri terkait desain inovasi yang telah dibuat, yaitu Scratch. Nah, bagi saya ini merupakan inovasi yang terbaru, ya, karena belum banyak diterapkan oleh sekolah-sekolah, dan ini sangat menarik apabila guru-guru di sekolah dapat menerapkan ini di
kelas gitu, dalam pembelajaran di kelas. Nah, seperti yang telah saya simak, saya sangat kagum betul kata pembahas satu dengan apa yang telah ditampilkan dari proses pembuatan inovasi itu tersebut, kemudian penerapannya di kelas. Karena Scratch ini setelah saya perhatikan cukup menarik dan interaktif, dan ini merupakan platform yang interaktif bagi peserta didik, sehingga secara real time mereka dapat mengakses, dapat menggunakannya secara lebih mudah begitu. Nah, namun saya penasaran begitu dengan apa sisi kelemahan dari penggunaan Scratch ini, dan apa solusi dan kiat-kiat bagi guru untuk melaksanakan atau menerapkan Scratch ini di pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa pertanyaan dari pembahas pertama dan juga pembahas kedua, yang pertama yaitu bagaimana cara guru, dalam hal ini Kak Fauzia, mengatasi setiap kondisi apabila listrik mati, apabila tidak ada device yang mendukung dalam penerapan desain yang sudah dikembangkan, yaitu Scratch. Kemudian yang kedua, tentang kendala ataupun ya kelemahan daripada program yang sudah saudari kembangkan. Apakah dapat dimengerti? Baik, saya persilakan kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya pembahas 1 dan pembahas 2. Mungkin saya akan menjawab dulu pertanyaan pembahas 1, bagaimana mengatasi misalnya ada kejadian tidak terduga yang bisa berdampak pada Scratch yang saya buat ini. Pertama, Scratch ini bisa digunakan dari handphone, jadi bisa kita fasilitasi dari gurunya sendiri meminjamkan handphone guru untuk bisa digunakan. Lalu bagaimana saya menerapkannya di kelas? Saya berencana untuk membuat antrian karena device-nya cuma satu, saya akan membuat antrian menggunakannya. Jadi misalnya saya bikin antrian dari 1 sampai 10, jadi itu dulu yang menggunakan Scratch di depan kelas, atau saya mungkin akan menaruh laptop ini di depan kelas, seperti itu. Lalu saya juga akan memperhatikan bahwa karena ini ada text to speech-nya, jadi ada teks yang berbicara, saya akan memperhatikan speaker untuk di kelas. Ketika listrik padam, mungkin saya akan menggunakan speaker yang Bluetooth gitu ya. Jadi supaya mengantisipasi listrik padam. Kemudian untuk menjawab pembahas 2, apa sih kekurangan dari Scratch yang saya buat? Pertama, Scratch ini harus memiliki koneksi internet. Itu sih kelemahan yang sangat berdampak banget. Itu berdampak sekali kepada penerapannya itu internetnya. Jadi kalau misalnya internetnya nggak ada, aplikasinya tidak bisa dijalankan. Namun sebagai guru itu bisa kita mengeditnya. Jadi kalau misalnya untuk setting-setting itu bisa, tapi untuk menerapkannya itu harus menggunakan koneksi internet seperti itu. Lalu kelemahannya lagi itu ialah saya rasa ketika saya mendesain inovasi itu ada terjemahan yang kurang tepat atau tidak tersedia dari translate itu sendiri. Itu mungkin dari pembaruan dari translate-nya atau seperti apa, itu sepertinya dari sana, dari aplikasinya. Jadi sejauh ini semua kata itu ada, cuman kalau untuk membuat kalimat kayak tadi, the rabbit jump itu kan kita nggak tahu itu pakai past tense atau pakai present, tetapi translate-nya dia pakai past tense, jadi itu sih kelemahannya. Jadi koneksi internet sama pembaruan translate-nya di dalam Scratch itu sendiri, seperti itu. Terima kasih kepada penyaji karena telah menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Kemudian akan saya kembalikan kepada pembahas apabila ada pertanyaan lanjutan ataupun ya tanggapan daripada jawaban yang sudah diberikan. Oke, baik. Baik, saya mungkin akan menanggapi atau menindaklanjuti tanggapan dari penyaji yang sudah disampaikan tadi. Jadi saya ingin penasaran gitu kan, karena memang ini tertarik. Jadi kalau Scratch ini tuh bentuknya website atau aplikasi, itu satu. Kemudian bagaimana kalau misalnya peserta didik itu kan juga
ingin tahu gitu dan ingin mengaksesnya di luar kelas gitu, mungkin ketika di rumah menggunakan ponselnya sendiri, bisa tidak diakses atau diperlukan, akses dari ya pendesainernya dulu atau bagaimana, itu saya juga ingin tahu. Untuk Baiklah, saya melanjutkan. Terima kasih atas tanggapannya. Beberapa kelemahan yang telah disampaikan tadi menurut saya memang cukup dengan mengantisipasi jaringan internet itu tadi. Nah, untuk selanjutnya terkait kiat-kiat guru tadi untuk menerapkan Scratch ini, apakah guru dapat menggunakan karya yang guru lain buat atau yang Kak Fauzia sendiri buat? Apakah guru lain dapat menggunakan karya tersebut? Dan juga bagaimana tolak ukur bagi guru yang menerapkan bahwa peserta didik tersebut telah mencapai keberhasilan, telah memahami materi yang diberikan begitu. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pembahas atas pertanyaan lanjutannya. Saya serahkan kepada penyaji untuk menjawab. Terima kasih atas tanggapannya yang sangat variasi ya. Jadi pembahas pertama itu bertanya apa bentuk dari Scratch ini sendiri. Scratch ini sendiri dia itu aplikasi yang bisa kita gunakan dari web, bisa kita download dari laptop dan bisa kita download juga di HP. Jadi sangat fleksibel lah, mau digunakan dari web atau dari aplikasi seperti itu. Lalu apakah peserta didik bisa menggunakannya di luar sekolah? Bisa sangat bisa gitu. Karena Scratch ini ketika kita sudah menyimpan hasil karya kita bisa membagikannya ke orang lain. Jadi orang lain tinggal buka dari aplikasi tersebut. Melanjutkan dari pertanyaan pembahas 2, apakah guru lain bisa menggunakannya? Tentu saja bisa, asal saya berbagi filenya kepada guru lain. Dan guru lain itu bisa memodifikasi isi dari pemrograman Scratch itu sendiri. Jadi bisa amati, tiru, modifikasi bisa seperti itu dari Scratch. Jadi Scratch ini fleksibel sekali dalam penggunaannya dan penggunanya juga fleksibel. Yang kedua, tolak ukurnya itu karena kan dia ada suaranya ya. Jadi saya meminta peserta didik juga untuk mengulangi apa yang dikatakan oleh Scratch itu. Jadi misalnya tadi kayak katak, frog, mereka harus mengulangi kata itu sampai pelafalannya itu mirip atau serupa dengan dari Scratch itu sendiri, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan. Baik, pemaparan yang sangat baik oleh penyaji. Saya serahkan kepada pembahas apakah masih ada pertanyaan lanjutan ataupun ataupun mau memberikan pujian ataupun saran kepada penyaji. Saya persilahkan. Karena tadi pertanyaan saya mengenai apakah guru lain bisa menggunakannya dan dijawab dengan berbagi file ya bisa. Nah, apakah perlu guru tersebut mencari Kak Fauzia untuk meminta file tersebut atau bisa diakses secara publik begitu dengan mencari misal Scratch tentang materi ini begitu atau bagaimana? Terima kasih. Saya langsung jawab aja ya. Jadi karena Scratch ini aplikasi pribadi, jadi filenya itu pribadi juga. Bagaimana guru itu bisa mendapatkan file dari saya akan menggunakan portofolio saya, G Drive saya, akan saya letakkan di sana agar guru lain bisa mengakses file saya itu sendiri. Lalu file yang saya bagikan itu juga bisa langsung diaplikasikan tanpa mengedit-ngedit karena itu sudah terbentuk dalam file dan nggak bisa diubah kecuali diubah dari Scratch itu sendiri seperti itu. Dan ketika guru yang lain mengaksesnya, dia bisa mengakses seperti kalimat tadi enter the word bisa diganti jadi bahasa Indonesia, masukkan katanya atau ganti bahasa lain yang mungkin bisa menjadikan
tujuan lain dari pembelajaran lain gitu. Pembelajaran lain. Baik, apakah cukup sampai di sini diskusi kita? Apakah ada? Oke, baik, kepada pembahas pertama saya persilahkan. Terima kasih. Mungkin sekedar berikan boleh menambahkan saran karena memang aplikasi ini dan penerapannya itu masih jarang dilakukan. Memang namanya inovasi ya. Jadi saran saya sih banyak-banyak berbagi dan dengan guru-guru lainnya karena jujur saya sendiri juga belum bisa cara menggunakannya gitu. Jadi mungkin dan untuk peserta didiknya juga karena perlu diberi pemahaman juga sama peserta didik bahwa terdapat perbedaan dengan Google Translate karena kalau memang tujuannya untuk mentranslate suatu kata itu kan tinggal Google Translate aja lebih mudah gitu kan kesannya. Nah, jadi nanti diberikan pemahaman kenapa Scratch ini lebih baik digunakan gitu. Kemudian juga berbagi dengan sesama guru tadi. Itu saran dari saya. Terima kasih atas tanggapan yang baik oleh penyaji atas pertanyaan. Baik, saya pembahas 1 mewakili pembahas 2 juga menyampaikan terima kasih. Mungkin hanya itu saja mengenai tanggapan dari materi yang sudah disajikan. Baik, demikian pemaparan dan juga diskusi yang sangat bermakna dari penyaji kita yaitu Fauzia Aryani. Dapat kita simpulkan bahwa inovasi yang dibuat daripada Fauzia Aryani itu sebenarnya adalah invensi karena ini merupakan hal baru dalam pembelajaran bahasa Inggris. Karena sepertinya tidak ada hal ini sebelumnya dalam pembelajaran bahasa Inggris yang dilakukan untuk menggunakan program Scratch. Kemudian saya juga menangkap bahwa makna baru daripada guru yang sudah disampaikan oleh Fauzia Aryani yaitu tentang pembelajaran sepanjang hayat, kemudian guru itu adalah multitalenta dan juga harus percaya kepada peserta didik adalah benar adanya. Untuk itu, terima kasih atas diskusi yang sangat bermanfaat. Saya akhiri, salam sejahtera untuk kita semua.